Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Fitri di pembelajaran online Bimbel Strategis. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang tryout IPA 3 untuk kelas 4. Anak-anak kelas 4 siap ya? Gimana, sudah dikerjakan soalnya kan? Bisa semua? Iya, sekarang tinggal kita membahasnya ya. Nomor 1. Di bawah ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, masih ingat kan? Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bisa diperbarui artinya tidak akan habis meskipun kita gunakan secara terus menerus, tetapi tetap penggunaannya harus secara bijaksana. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu yang akan habis kalau kita gunakan terus menerus. Nah, sumber daya alam yang bisa diperbaharui contohnya apa? Seperti hewan, tumbuhan, oksigen, itu bisa diperbarui. Jadi kita cek jawabannya apa ya? A. Air, hewan, dan tumbuhan. B. Air, gas, dan minyak bumi. C. Air, tanah, dan batu bara. D. Batu bara, hewan, dan air. Jawabannya yang mana? Iya, pasti benar semua yang A ya. Air, hewan, dan tumbuhan. Kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan lingkungannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 4, kecuali A. Sumber daya laut, B. Sumber daya hutan, C. Sumber daya sungai, D. Sumber daya matahari. Masih ingat kan sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil laut contohnya apa? Ikan, udang. Hasil hutan contohnya rotan. Kemudian hasil di sungai apa? Sungai juga bisa menghasilkan ikan ya. Kalau matahari, ya matahari bermanfaat untuk manusia, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Matahari adalah sebagai sumber energi terbesar. Jadi yang bukan adalah yang D, benar ya, sumber daya matahari. Kemudian nomor 3. Sumber daya alam yang merupakan paru-paru dunia. Masih ingat gak sih yang bisa disebut paru-paru dunia apa? Yang ada tumbuh-tumbuhannya banyak. Laut, atau B. Gunung, atau C. Hutan, atau D. Lembah. Yang disebut paru-paru dunia adalah yang banyak tumbuh-tumbuhan yang sebagai penghasil oksigen, yaitu yang C, benar, hutan ya. Kita lanjut ke nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari sungai. Masih ingat manfaat sungai? Banyak, bisa sebagai A. sarana transportasi, atau B. reboisasi, C. irigasi, D. tempat wisata. Bisa nggak sih sungai sebagai sarana transportasi? Bisa ya. Kemudian karena ada yang transportasinya menggunakan sungai ya, pakai kapal. Kemudian B. reboisasi. Reboisasi itu apa? Penanaman kembali hutan gundul. Jadi ini bukan merupakan salah satu manfaat sungai, karena reboisasi adalah penghijauan di hutan. Jadi jawabannya yang B. Kalau irigasi, mengairi sawah menggunakan air sungai, berarti merupakan manfaat sungai. Sungai juga yang D bisa dijadikan sebagai tempat wisata ya. Kita lanjut ke nomor 5. Karena wilayah Indonesia dilewati 2 jalur pegunungan dunia, masih ingat gak? Pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga menyebabkan di Indonesia banyak bahan apa ya? Karena itu merupakan pertemuan jalur pegunungan dunia, mengakibatkan di Indonesia banyak terdapat gunung berapi, sehingga A. tambang mineral dan logam mulia, B. makanan dan minuman, C. makanan dan batu bara, D. minyak bumi dan minuman. Udah kelihatan sebenarnya jawabannya yang mana ya?
Iya, karena banyak gunung berapi banyak menghasilkan tambang mineral dan logam mulia. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan pohon yang banyak digunakan untuk membuat kertas. Ada pohon jati dan pohon cemara, pohon duku dan pohon jati, pohon pinus dan pohon cemara, atau pohon pinus dan pohon mangga. Pohon jati biasanya dipakai buat apa? Bikin bangunan ya. Pohon cemara ya bisa dipakai buat kertas, tapi jati enggak ya, jadi bukan. Pohon duku mah buahnya buat dimakan, jadi bukan ya. Pohon pinus dan cemara, pinus bisa dipakai membuat kertas, cemara juga bisa, jadi jawabannya yang C. Benar ya, pasti benar semuanya ya, ibu yakin. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan teknologi, kecuali pengolahan padi menjadi beras, B. Pengolahan kayu menjadi kertas, C. Pengolahan kapas wol dan sutra menjadi kain, D. Pengolahan kain perca menjadi kerajinan. Yang tidak memanfaatkan teknologi, pengolahan padi menjadi beras pasti pakai alat ya. Pengolahan kayu menjadi kertas juga ada teknologi yang digunakan. Kalau pengolahan kapas wol dan sutra menjadi kain juga ada menggunakan mesin-mesin ya. Yang D. Pengolahan kain perca menjadi kerajinan. Nah, ini tidak menggunakan teknologi ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Di bawah ini adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, kecuali A. Tidak membuang sampah sembarangan. Benar ya, melestarikan lingkungan ya, tidak buang sampah sembarangan. B. Tidak mendirikan cagar alam. Benar nggak ya? Padahal kita seharusnya mendirikan cagar alam. C. Menanami lahan kosong di pekarangan rumah. Ini bagus ya, biar lahan pekarangan kita menjadi hijau, tidak kosong. Yang D. Tidak membunuh burung-burung yang ada di lingkungan rumah. Benar ya, kita tidak boleh membunuh hewan-hewan. Nanti kalau burung-burung pada mati gimana? Sudah tidak ada burung yang berkicau, terus iya kita akan kehilangan burung-burung juga. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Tidak menjadikan cagar alam. Padahal cagar alam bermanfaat untuk apa ya? Siapa yang masih ingat? Manfaat cagar alam adalah untuk melindungi tumbuhan agar tidak punah ya. Nomor 9, yang merupakan usaha pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam adalah A. Melakukan reboisasi. Tadi sudah dibahas ya. Reboisasi adalah penghijauan kembali hutan yang gundul atau menanami pohon-pohon di hutan yang sudah gundul. B. Menebang pohon. Apakah ini pelestarian? Bukan ya. C. Meracuni sungai? Bukan juga. Bukan pelestarian, maksudnya dia membangun pemukiman. Sepertinya kalau kita membangun pemukiman dengan membuka hutan sehingga hutannya jadi pemukiman, itu juga bukan merupakan pelestarian. Jadi yang merupakan usaha pelestarian adalah yang A. Benar, melakukan reboisasi. Selanjutnya nomor 10, rangkaian peristiwa dari hewan dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak. Masih ingat nggak? Jadi mulai dari hewan lahir, kemudian sampai hewan tumbuh menjadi besar dan berkembang biak, namanya apa? A. Metamorfosis. Benar nggak ya? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan ya. Ada yang metamorfosis sempurna dan tidak ya. Bukan dari dilahirkan sampai berkembang biak ya. Jadi ini ketika sudah dilahirkan, tahapan pertumbuhan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak. Kemudian B. Berkembang juga sudah dilahirkan ya. Kemudian C. Melahirkan. Yang D.
daur hidup hewan. Jadi jawabannya mana? Iya, kalau dari dilahirkan berkembang biak disebut daur hidup hewan. Sekarang ke nomor selanjutnya. Berikut merupakan urutan daur hidup kupu-kupu. Masih ingat nggak? Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Berarti ada berapa tahapan? Biasanya ada 4 tahapan ya. Apa aja masih ingat nggak kalau kupu-kupu? Telur, ulat, kepompong sampai menjadi kupu-kupu ya. Jadi yang mana coba kita cek? Telur, ulat, kupu-kupu, kepompong. Wah, sepertinya kebalik ini ya. Harusnya kepompong dulu. Telur, kepompong. Ini juga salah ya. Harusnya yang mana nih? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jadi jawabannya yang C. Sampai nomor 11. Ada yang masih benar semua? Alhamdulillah, semoga benar semua ya. Kita lanjut ke nomor 12. Ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis karena selama hidupnya tidak mengalami A. Makan makanan. Wah, mati dong kucingnya kalau nggak makan ya. B. Berkembang biak. Ayam dan kucing bisa punya anak, bisa menghasilkan keturunan, berarti ayam dan kucing berkembang biak. Salah ya. C. Perubahan bentuk. Berubah nggak bentuknya? Tidak berubah bentuknya, tapi bertambah ukurannya. Yang D. Kawin. Iya dong, pasti berkembang biak menghasilkan keturunan, berarti akan mengalami perkawinan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, benar ya. Tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan, jadi ukurannya bertambah besar. Nomor 13. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Contohnya macam-macam ya penyakit nyamuk. Ada karena gigitan nyamuk penyebab penyakit malaria, kemudian ada penyakit demam berdarah ya. Contohnya berarti diare. Oh, diare bukan gigitan nyamuk. Tifus juga bukan. Ini karena bakteri ya. Kemudian nah, yang C, demam berdarah. Demam berdarah adalah disebabkan oleh nyamuk sebagai perantaranya, itu nyamuk Aedes aegypti sebagai perantara penyakit demam berdarah. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Makanan yang banyak dihinggapi lalat dapat menyebabkan penyakit. Wah, ini pasti berkaitan dengan sakit perut ya. Karena makanan ya. Lalat kan biasanya hidupnya di tempat-tempat yang kotor. Dari tempat yang kotor nempel di makanan kita, pasti bikin kita sakit perut. Jadi penyakit yang pasti apa? Iya, pasti benar semuanya itu diare ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15 ya, anak-anak tetap mengikuti ya, biar nanti tahu semua jawabannya ya, dan bisa tahu berapa nilainya ya, berapa jumlah benernya, berapa yang salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Berikut ini adalah ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, apa pasti saat menetas bentuk hewan jauh berbeda dari induknya? Benar nggak? Enggak dong. Kalau metamorfosis sempurna itu bentuk hewan tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau yang A itu adalah ciri metamorfosis sempurna, jadi bukan ya. Yang B, mengalami masa pupa atau kepompong. Yang mengalami masa pupa atau kepompong adalah metamorfosis sempurna, jadi bukan ya. Yang C, urutan metamorfosis adalah telur, larva, pupa, dan dewasa. Ini ada pupa. Pupa berarti juga artinya kepompong, berarti mengalami masa kepompong, berarti metamorfosis sempurna. Jadi pasti jawabannya yang D. Jadi urutan metamorfosis tidak sempurna adalah hanya telur, hewan muda, dan hewan dewasa, di mana hewan muda dan hewan dewasa bentuknya tidak terlalu jauh berbeda. Contohnya seperti belalang.
telur menetas jadi belalang kecil, kemudian jadi belalang dewasa. Bentuknya tidak terlalu jauh berbeda ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 16. Anak panah yang dilepaskan dari busurnya termasuk contoh gaya. Masih ingat kan? Anak panah itu lentur ya, busurnya lentur ya. Nah, kemudian setelah dilepaskan dari busurnya itu pasti ada gaya. Iya, yang mana pas sudah tahu semua dong. Kalau anak panah itu pasti menggunakan gaya magnet, enggak kan? Karena enggak ada magnetnya. Gravitasi itu masih ingat kan? Gaya dimana semua benda menuju ke arah pusat bumi. Contoh kayak apel atau buah jatuh dari pohon. Kita melempar bola kembali ke tanah, itu namanya gaya gravitasi. Gaya gesek itu dua buah benda yang berlawanan arah ya, saling bergesekan ya. Contoh misalnya kita berjalan, antara alas sepatu kita dan lantai atau tanah itu akan ada gaya gesek. Jadi jawabannya yang D ya, gaya pegas. Benar. Lanjut ke nomor 17. Dua kutub magnet yang senama jika didekatkan. Yang senama itu artinya misalnya kutub S dan kutub S didekatkan, atau kutub U dan kutub U. Namanya senama, berarti kalau didekatkan pasti dia akan apa? Nggak mau dong, ya kan? Atau saling apa? Tolak menolak. Yang namanya sejenis harusnya kalau didekatkan saling menolak. Bener ya, jawabannya yang A. Nomor 18. Magnet yang digunakan dalam kompas adalah bentuk magnet. Pernah lihat kompas kan? Di dalam kompas itu biasanya terlihat di dalamnya ada seperti apa? Ada magnet ya, magnet yang menunjuk ke arah utara dan selatan. Pasti semuanya tahu ya jenis magnetnya, itu magnet. Iya benar, semuanya magnet jarum. Oke, kita bahas sampai nomor 20 dulu ya. Nah, sekarang nomor 19. Perahu layar dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa perahu layar. Pasti karena ada tiupan apa? Ada layarnya bisa bergerak karena tertiup oleh angin. Dari ada gaya dari apa? Iya, gaya dorongan dari angin ya. Jadi jawabannya C. Nah, yang terakhir kita bahas, nanti kita lanjutkan lagi nomor 21 sampai 40 ya. Karena soalnya cukup banyak, 40 soal. Kita bahas sampai nomor 20 dulu. 20. Benda yang mudah berubah bentuk ketika diberikan gaya. A. Batu. Wah, batu kalau kita pukul-pukul batu baru hancur, berarti tidak mudah ya. B. Kayu. Mudah nggak ya? Sepertinya iya, pasti semua benar. Jadi yang mudah berubah bentuk ketika diberikan gaya adalah B. Kayu ya. Demikian pembahasan tryout IPA untuk 20 soal yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 21 ya. Kita sudah membahas 20 soal. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Nomor 21. Berikut ini adalah hal yang mempengaruhi gerak jatuh benda karena gaya gravitasi, kecuali. Masih ingat kan gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu gaya yang menyebabkan benda-benda jatuh menuju ke arah permukaan bumi ya. Contohnya apa gaya gravitasi? Pasti tahu semua dong. Kayak kamu melempar bola, maka bola akan balik lagi ke tanah ya. Terus kayak misalnya buah-buahan itu juga akan jatuh ke tanah. Atau kamu melempar kertas ke atas, pasti kertas itu akan jatuh kembali ke tanah ya. Itu adalah contoh-contoh gaya gravitasi. Nah, apa sih yang mempengaruhi gerak jatuh benda-benda tersebut? A. Berat benda. B. Bentuk benda. C. Luas permukaan benda. Ataukah D. Harga benda yang tidak mempengaruhi gerak jatuh benda karena gaya gravitasi? Iya, pasti semua tahu jawabannya ya. Yang D. Harga benda itu pasti tidak
mempengaruhi gerak jatuh benda karena gravitasi. Oke, lanjut ke nomor 22. Ketika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut akan mengalami hal berikut ini. 1. Massa benda berubah, bentuk dan ukuran benda berubah. 3. Berat benda berubah. 4. Arah gerak benda berubah. Atau 5. Benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Kita cek soalnya. Pernyataan yang benar sesuai dengan nomor berapa? Nomor berapa ya? 1, 2, 3, atau B, 2, 3, 4, atau C, 2, 4, 5, atau D, 3, 4, 5. Coba ingat-ingat yuk. Kalau ini ketika sebuah benda diberi gaya, maka akan mengalami hal berikut ini. Ini berkaitan dengan sifat-sifat gaya. Masih ingat 1, gaya itu bisa menyebabkan bentuk benda berubah, berarti nomor 2 ya. Kemudian gaya bisa menyebabkan arah gerak benda berubah, berarti nomor 4. Kemudian yang ketiga, gaya bisa menyebabkan benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Jadi udah tahu jawabannya ya, nomor 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya yang C. Oke, udah dicek jawabannya. Kita lanjutkan ya ke nomor 23. Ketika secari kertas dan sebuah batu kerikil dilepas dari ketinggian tertentu di udara secara bersama-sama. Jadi kamu tangan kanan pegang kertas, tangan kiri pegang batu kerikil, terus kamu jatuhin dua-duanya. Nah, kira-kira mana yang akan lebih cepat sampai ke tanah? Apakah dua-duanya bareng, ataukah lebih cepat kertas, atau lebih cepat kerikil, atau semuanya hanya melayang-layang di angkasa? Kira-kira jawabannya yang mana ya? A, kerikil lebih cepat daripada kertas, atau B, kertas lebih cepat daripada kerikil, atau kecepatan kedua benda itu sama, atau keduanya melayang-layang di angkasa? Kertas sama kerikil itu lebih berat mana? Iya, kalau cuma secari kertas, selembar kertas ya, dan sebuah batu kerikil, mungkin pasti akan lebih berat ke kerikil. Kemudian faktor lain selain berat benda adalah luas permukaan benda. Benda yang permukaannya lebih luas pasti akan jatuh lebih lambat. Kertas permukaannya lebih luas daripada kerikil, sehingga kertas akan jatuh lebih lambat dan kerikil jatuh lebih cepat. Jadi jawabannya iya benar, jawabannya yang A, kerikil lebih cepat daripada kertas. Maksudnya kerikil lebih cepat jatuhnya daripada kertas ya. Kemudian nomor 24. Rem sepeda memanfaatkan prinsip gaya rem. Ketika kita mengerem sepeda, maka sepeda akan berhenti. Kalau sepeda berhenti berarti akan ada apa? Gaya gesek ya. Jadi yang mana? Iya, yang B, gaya gesek. Nomor 25 maksudnya. Sumber energi minyak bumi, gas alam, batu bara, dan hasil tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang ada minyak bumi, gas alam, batu bara. Itu adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kalau kita pakai terus-menerus, kita ambil di alam secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Kalau yang seperti itu disebut apa? Masih ingat kan? Iya, pasti masih ingat. Kalau yang kita ambil terus-menerus akan habis, maka termasuk yang B ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, jawabannya B ya. Udah dicek semua, benar semua. Oke, kita lanjut ya ke nomor 26. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan A, erosi banjir dan tanah longsor, B, erosi dan kebakaran hutan,
C. Banjir dan gempa bumi, atau D. Banjir dan kebakaran hutan? Kalau hutan ditebang pohon-pohonnya terus, akhirnya hutan akan menjadi gundul. Kalau hutan gundul berarti kan gak ada pohon-pohon kan? Iya. Kalau gak ada pohon, terus kalau misalnya hujan, nanti tidak akan ada akar pohon yang menyerap air hujan, sehingga bisa menyebabkan apa? Iya, bisa menyebabkan erosi, bisa menyebabkan banjir maupun tanah longsor. Jadi jawabannya yang A. Bener ya, jawabannya A. Oke, nomor 27. Alat yang digunakan untuk mengubah energi yang diterima dari gerakan air, berarti energi gerak menjadi energi listrik pada PLTA. PLTA tahu kan singkatannya? Pembangkit listrik tenaga air. Apa sih alatnya namanya? Injektor atau generator atau proyektor atau konduktor? Wah, ibu yakin pasti semuanya udah tahu. Alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah yang B ya, generator. Lanjut ke nomor 28. Berikut di bawah ini yang tidak termasuk sumber energi yang dapat diperbarui ya. Ini pertanyaannya harus dibaca dengan teliti. Tidak termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Kalau tidak termasuk sumber yang dapat diperbarui berarti adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kita cek. A. Gas alam, hewan, tumbuhan. D. Air. Gas alam tidak bisa diperbarui, hewan bisa diperbarui, tumbuhan bisa diperbarui, air bisa diperbarui. Jadi sudah pasti jawabannya yang betul, yang A, gas alam. Gas alam merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Temennya apa? Temennya minyak bumi dan batu bara ya. Sekarang nomor 29. Soalnya hampir sama, cuma kalau yang nomor 28 tadi adalah contoh ya, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau ini lebih kepada apa sih sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu? Nah, apa ya? A. Sumber energi yang jumlahnya tidak terbatas. Atau B. Sumber energi yang bisa ditemukan dengan mudah. Atau C. Menjadi sumber energi utama di bumi. Atau D. Sumber energi yang jumlahnya terbatas di bumi. Kalau tidak dapat diperbarui artinya apa? Apakah A? Apakah kalau yang tidak bisa diperbarui jumlahnya tidak terbatas? Enggak dong. Salah ya, yang A bukan ya. Yang B, apakah sumber energinya bisa ditemukan dengan mudah? Apa sih contohnya sumber energi yang tidak diperbarui? Contohnya adalah minyak bumi, batu bara. Kalau itu berarti kita tidak mungkin menemukannya dengan mudah, karena untuk mencari minyak bumi dan batu bara kita juga harus melakukan proses pencarian dulu. Kita harus mencari lokasinya dulu, kemudian dilakukan penggalian dan sebagainya. Prosesnya cukup lama, berarti yang B juga salah. Kemudian yang C, menjadi sumber energi utama di bumi. Sepertinya semua juga sudah tahu yang menjadi sumber energi utama di bumi adalah matahari, dan matahari itu akan selalu tersedia ya. Berarti yang C juga salah. Karena A, B, C salah, berarti pasti jawabannya yang D. Benar ya. Jadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kalau jumlahnya terbatas artinya bisa habis. Betul, bisa habis. Makanya kita harus menghematnya. Atau sekarang adalah kita sedang mencari sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti ya, pengganti minyak bumi. Kita lanjut ke nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Udah tahu semua gambar apa? Udah tahu kan? 1 lampu, 2
Iya, yang biasa dipakai buat bikin kue ya, dipakai sama mama-mama kalian buat bikin kue. Nomor 2 adalah mixer. Nomor 3 buat bikin jus, blender. Kemudian nomor 4 microwave ya, buat manggang roti. Jadi kita cek pertanyaannya. Alat-alat listrik dengan perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh nomor. Apakah A 1 dan 2, atau B 1 dan 4, atau C 2 dan 3, D 3 dan 4? Yang mana ya kira-kira yang energinya sama, perubahan energinya sama? Yang nomor 1, lampu mengubah energi listrik jadi cahaya. Yang nomor 2, mengubah energi listrik jadi ini, menjadi energi gerak. Nomor 3, energi listrik jadi energi gerak. Nomor 4, mengubah energi listrik jadi energi panas. Yang sama tadi mana? Iya bener, yang sama adalah blender dan mixer. Keduanya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi sudah ya pasti jawabannya yang C, dan ibu yakin juga kalian semuanya bener ya. Nah demikian untuk soal pilihan ganda. 30 soal udah selesai ibu bahas. Sekarang kita siap-siap ke soal nomor 31, yaitu soal isian. Ya, masih tetap fokuskan belajarnya ya. Oke. Biarpun kita sedang WFH tetap harus belajar. Nomor 31, sebutkan 3 contoh sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Contohnya apa? Ya semuanya pasti tahu. Ada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Maksudnya ini ya salah nulis ya. Ya ini maksudnya adalah gas alam ya. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian soal nomor 32. Sepertinya soalnya cukup mudah ya nomor, jadi pasti jawabannya juga benar semua ini. Sumber daya alam terbesar di alam, tadi juga sudah dibahas ya. Sumber daya alam terbesar di alam adalah apa? Iya semuanya pasti tahu, sinar matahari ya, sebagai sumber kehidupan di bumi ya. Kalau nggak ada matahari kira-kira gimana? Wah tidak ada, kita akan malam terus ya. 33, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Hayati berarti berasal dari makhluk hidup ya. Masih ingat nggak apa itu? Coba dicek jawabannya benar atau salah. Kita cek ya. Sumber daya alam hayati adalah segala jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berasal dari makhluk hidup lain, yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan. Itu namanya sumber daya alam hayati ya. Jadi sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Itu sebenarnya bahasa singkatnya boleh ya. Kalau misalnya terlalu panjang, singkatnya sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, benar? Kalau udah dicek, kita lanjut ke nomor 34. Gaya dalam ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai titik-titik yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Kalau kita memberikan gaya itu bisa menyebabkan apa? Gaya bisa menyebabkan, betul, tarikan atau dorongan ya, sehingga menyebabkan keadaan benda bisa berubah ya. Jadi jawabannya dorongan atau tarikan. Oke, udah dicek? Udah dicatat jawabannya? Oke, kita lanjut ya ke nomor 35.
balon mainan dipukul ke arah datangnya angin akan terasa berat dan kembali ke arah semula. Kita punya balon, misalnya ada angin datang, kita pukul ke arah datangnya angin, pasti akan kembali ke arah semula kan, kedorong angin. Hal ini berarti membuktikan bahwa angin mampu apa? Ini berkaitan dengan gaya, bahwa angin mampu mengubah arah gerak benda. Ya, boleh dicatat dulu ya jawabannya ya, sambil dicek. Kalau yang masih salah boleh dicatat jawaban yang benar ya, sehingga bisa dipakai nanti buat belajar lagi kalau kalian ulangan kenaikan kelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 36. Gaya yang bekerja saat bermain ketapel adalah tapel. Ketapel itu lentur ya, lentur. Kalau lentur gitu berarti termasuk gaya. Iya, lentur itu berarti termasuk gaya pegas. Betul sekali, gaya pegas. Oke, udah dicatat ya. Kita ke nomor 37. Gaya yang digunakan saat mengangkat barang. Kalau kita ngangkat barang, kita bawa barang, kita dorong meja, kita dorong lemari, kita bawa buku, itu berarti kita menggunakan gaya apa? Iya betul, gaya otot ya. Oke, lanjut ke nomor 38. Tarik menarik antara dua benda logam yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ada dua logam punya kutub positif dan kutub negatif. Ini berkaitan dengan apa ya? Tarik menarik berarti berkaitan sebenarnya dengan gaya magnet. Benar ya, gaya magnet ya. Tarik menarik antara dua benda logam yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kalau magnet biasanya ada kutub utara dan kutub selatan. Sekarang ke nomor 39. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan petani adalah, masih ingat kan? Metamorfosisnya kupu-kupu, telur menjadi ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau bahasa kerennya telur ulat itu jadi apa namanya? Larva ya. Bahasa IPA-nya jadi larva. Kemudian kepompong itu pupa. Kupu-kupunya sendiri adalah imago. Nah, yang merugikan petani itu kan pada masa ulat ya. Ulat apa nama bahasa kerennya apa? Pada masa larvanya ya. Itu pada larva atau pada masa ulat. Yang jawab ulat juga betul ya. Ya, karena ulat. Kenapa merugikan petani? Karena ulat makan daun. Ya, nanti daun. Contohnya apa misalnya? Kalau yang makan daun nanti petani, kalau misalnya sayur-sayuran dimakan daunnya, nanti gimana ya? Udah, daunnya nggak bisa dipanen. Itu kenapa disebut merugikan petani ya. Kemudian nomor 40. Sebutkan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Tadi satu udah disebutin ya. Satu, kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Contoh lain apa? Bisa lalat ataupun nyamuk ya. Kalau yang jawabannya lebah juga betul. Lebah juga mengalami metamorfosis sempurna ya. Nah, demikian pembahasan 40 soal tryout IPA 3. Ya, semoga cukup jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh WA ya, baik di WA grup maupun WA ke Japri ke ibu juga boleh ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Stay at home ya, tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin-rajin cuci tangan pakai sabun ya. Nah, dan kalau yang belum daftar untuk diskon 30% masih ada kesempatan sampai bulan April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.